Mendekati masa pencoblosan di pemilu serentak 2024 mendatang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menegaskan umat Islam agar ikut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Khalil Nafis bahkan menyebut golongan putih atau golput atau memilih untuk tidak memilih di pemilu 2024 itu hukumnya haram. Khalil menjelaskan bahwa MUI sebelumnya telah mengeluarkan fatwa berkaitan dengan hal tersebut sejak pemilu 2009 silam. Fatwa tersebut menerangkan bahwa hukum menggunakan hak pilih itu wajib, artinya berpahala jika dikerjakan dan berdosa jika ditinggalkan. Berdasarkan salinan keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 3 tentang masalah strategis kebangsaan terhadap sejumlah poin terkait penggunaan hak pilih dalam pemilu. Di antaranya memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan juga imarah dalam kehidupan bersama. MUI memandang perlu mengambil peran dalam politik bernegara guna menjaga persatuan. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemilu kan sudah mau sebentar lagi ya, Februari 2024. Nah, kita mau membahas lebih jauh, mengetahui lebih jauh bagaimana hukum golput dalam pemilu 2024. Saat ini kita sudah tersambung dengan Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI bidang dakwah dan juga ukhuwah. Assalamualaikum Kiai Khalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ya, kalau misalnya hukum golput ini bagi umat muslim kan sudah dikeluarkan fatwanya haram. Nah, ini dari 2009 nih ternyata sudah keluar fatwa haram untuk golput ini ya. Nah, tapi apa sih sebenarnya yang menjadi dasar MUI mengeluarkan fatwa ini? Ya, yang pertama bahwa kita tidak boleh abai terhadap persoalan kebangsaan dan keumatan. Persoalan kebangsaan artinya di dalam mendirikan bangsa ini bagian dari konsennya umat Islam, termasuk memperjuangkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Nah, di antara kelanjutan dari mengisi kemerdekaan adalah keberlangsungannya kontinuitas dari kepemimpinan itu, dan dari kepemimpinan kita harus memilihnya sebagaimana rutinitas 5 tahunan. Nah, dalam fatwa ulama yang dikeluarkan pada saat Ijtima Ulama tahun 2009 di Padang Panjang disebutkan saat itu menyongsong pemilu 2009 dan sampai sekarang juga fatwa belum berubah ke 2024 bahwa Nasbul Imamah memilih pemimpin dan imarah bagaimana membangun bangsa ini adalah bagian dari kewajiban keagamaan umat beragama, di sini umat Islam. Yang kedua, kita memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria kepemimpinan, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatonah, adalah kejujuran, amanah, transparan, dan yang mempunyai kemampuan, punya kapasitas untuk memimpin. Hukumnya adalah wajib. Wajib itu artinya kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau tinggal adalah dosa. Sementara meninggalkan kita untuk tidak memilih pemimpin yang sudah memenuhi kriteria itu, artinya kita memilih, hukumnya adalah haram. Artinya pada kondisi sekarang saya melihat dari 3 calon ini, calon 01, 02, 03 itu adalah orang-orang yang menurut saya pilihan dari anak bangsa ini. Tiga-tiganya adalah mempunyai kriteria dari siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Tinggal berapa persentase siddiqnya, berapa persentase amanahnya, berapa persentase tabligh, dan berapa persentase fatonahnya. Ini kembali pada kita masing-masing. Artinya meskipun tidak seideal seperti kita bayangkan pada zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin, tapi ketiga calon ini memenuhi kriteria untuk memimpin bangsa ke depan. Maka bagi kita menjadi haram untuk tidak memilih. Karena apa? Kalau tidak memilih berarti dia tidak terlibat dalam proses kepemimpinan dan untuk menjaga bangsa ini. Karena efek negatif maksadahnya bangsa tanpa pemimpin itu lebih buruk daripada ada pemimpin tapi tidak terlalu ideal, atau bahkan pemimpin dolim pun itu lebih baik daripada kehidupan berbangsa bernegara tanpa adanya pemimpin. Okay. Karena itu kesimpulan kami, golput pada 2024 ini hukumnya adalah haram. Kalau kita lakukan golput, ya dia berarti melakukan dosa, maksiat. Memang itu menjadi hak kita untuk melaksanakan hak pilih atau tidak, tapi dalam Islam melakukan hak atau melaksanakan hak dan mengambil hak itu ada konsekuensi tanggung jawab. Sama dengan kita, hak kita beriman dan hak tidak beriman. Tapi orang yang beriman ada tanggung jawabnya, orang yang tidak beriman juga ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini Pak Kiai, banyak juga yang kami temui khususnya untuk generasi-generasi muda ini belum mengetahui adanya fatwa MUI tentang haram golput ini. Mungkin
saat ini mereka masih banyak memilih untuk lebih pilih golput di situasi saat ini. Apa kemudian yang akan dilakukan oleh MUI untuk kemudian mensosialisasikan mungkin atau mungkin mengajak kaum muda khususnya untuk bisa tidak golput? Nah, ini seperti halnya yang siang hari ini dengan TV One, bagian dari sarana untuk sosialisasi kepada anak-anak muda, gen milenial atau gen Z ya, untuk mengerti bahwa memilih ini bukan hanya karena kepentingan calon tertentu, tapi kepentingan bangsa ini. Jadi jangan sampai kita karena tidak mendukung salah satu atau tidak ada yang ideal dari yang tiga kemudian memilih golput, itu namanya tidak bertanggung jawab terhadap bangsa ini. Dan tidak ada tanggung jawab keagamaan dalam memilihnya. Di dalam Islam itu dikatakan bahwa memilih pemimpin adalah kewajiban. Bahkan memilih pun kalau itu memilihnya karena dia kedekatan, fanatisme, bahkan mungkin karena politik, dia ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tidak memilih, berarti kan ada tanggung jawabnya. Oleh karena itu kami menyerukan kepada umat Islam hendaklah menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ijtihadnya. Mana dari yang tiga yang dianggap paling baik, mana yang paling benar, mana yang bisa memberikan harapan di masa yang akan datang untuk kemajuan Indonesia. Oke, Pak Kiai begini, kan mungkin masyarakat atau pemilih memiliki idealismenya masing-masing ya. Ketika tiga calon ini katakanlah tidak mewakili idealisme masing-masing tersebut, apa kemudian efeknya ke depan, Pak? Apakah tetap lebih baik memilih pemimpin walaupun ketika tidak memilih pemimpin, tidak punya pemimpin? Atau sebetulnya ada kandidat tertentu nih dalam aturan yang memang sudah dibuat MUI untuk memilih pemimpin yang seperti apa saja nih, Kiai? Ya, kita ingin sebenarnya mengajak masyarakat, apapun yang kondisinya, apapun keadaannya, kita harus menjawab realita. Kita jangan lari dari realita. Adanya bangsa ini, inilah yang diseleksi melalui peraturan perundang-undangan, melalui dukungan-dukungan yang bisa menjadi calon, ada 3 calon. Meskipun barangkali ada yang berpikir, ada nama A, nama B, nama C yang tidak lolos untuk menjadi calon, padahal dia berharap untuk menjadi calon di pemilu yang hari ini, atau yang saat ini, yang akan dipilih pada tahun depan ini pada Februari barangkali. Tetapi ya malah yudrokukulu. Jangan sampai karena tidak menemukan yang ideal kemudian meninggalkan. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu kita menyarankan coba pilih mana yang menurut kita dari 3 calon itu yang paling jujur. Coba lihat dari 3 calon itu mana yang paling bisa dipercaya tindakannya dengan ucapannya. Yang ketiga, mana yang menurut kita dari 3 ini yang paling transparan di dalam mengelola kebangsaan, karena masing-masing sudah punya pengalaman di dalam memerintah dan melakukan tanggung jawab kebangsaan. Ada udah pernah menjadi jabatan tertentu dalam hidupnya di Indonesia. Yang ketiga, yang keempat, mana yang menurut kita paling cerdas, paling capable, paling yang punya kemampuan untuk menjalankan visi misinya telah disampaikan. Kita masih ada proses menilainya, mulai dari sosialisasi mereka visi misinya sampai pada debat yang diselenggarakan oleh KPU. Saya pikir cukup ya ini untuk memberikan pertimbangan kita untuk memilih. Oleh karena itu, kalau kita ngerti tentang bagaimana mekanisme pemilu, kemudian mengerti tentang anjuran memilih menjadi pemimpin, maka kita nggak ada alasan untuk golput itu. Karena bahaya. Kalau kita bayangkan saja ketika ada satu hari tidak ada presiden, kemudian lumpuh, tidak ada yang pelayanan pemerintahan sampai ke bawah. Apa yang terjadi? Nggak usah jauh-jauh, lalu lintas aja, traffic light aja, berkenaan dengan lampu merah, lampu kuning dan hijau itu kalau nggak ada, itu udah bisa bentrokan. Itu bagian dari tugas pemerintah yang paling kecil lah dari kita yang laksanakan sehari-hari di jalanan. Apalagi berkenaan dengan tanggung jawab yang besar lainnya, kedaulatan negara dan bagaimana mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, kita punya kewajiban untuk memilih pemimpin, pilih yang terbaik dari yang ada sekarang. Pak Kiai, kan kita tidak tahu ya takdir kita di depan akan seperti apa ketika mungkin mau memilih tapi pada saat itu memiliki keterbatasan tersendiri begitu. Kita tidak tahu lah takdir ke depannya seperti apa. Adakah pengecualian Pak mengenai fatwa untuk tidak golput ini? Saya tidak tahu pengecualiannya seperti apa. Kita kan cuma ke bilik suara itu. Makanya KPU harus memberikan fasilitas bagi orang yang umpamanya disabilitas, orang yang tak mampu untuk ke TPS. Bahkan di luar negeri bukan difasilitasi. Jadi itu kewajiban KPU untuk memberikan fasilitas orang-orang untuk memilih, karena itu adalah hak yang harus ditunaikan oleh masyarakat untuk memilih pemimpinnya.
Tetapi di akhir tetap kita kembali pada konsep demokrasi. Siapa yang paling banyak mendapat dukungan masyarakat, yang paling dipercaya oleh masyarakat, itu yang akan memimpin. Kita sabar 5 tahun yang akan datang, kita bisa ajukan lagi orang yang menurut kita dipercaya untuk memimpin bangsa ini. Jadi tidak ada alasan menurut saya untuk tidak memilih dengan keterbatasan tertentu, kecuali memang sakit parah ya Islam memberikan pengecualian. Orang yang kena darurat, orang yang uzur ya pastilah. Tapi kalau soal kesulitan itu bisa dilaksanakan dan bisa difasilitasi oleh KPU. Dan anggarannya banyak KPU, saya pikir bisa memfasilitasi. Pak Kiai, mungkin singkat saja bisa sekaligus memberikan himbauan kepada masyarakat umat muslim di sana, di luar sana untuk tidak golput begitu. Silakan Pak Kiai. Bapak Ibu sekalian, pemirsa TV One dimanapun berada, kita sekarang berada dalam negara yang aman, damai, sentosa karena ada pemerintahan yang memimpin kita. Baik itu kita mendukungnya maupun tidak, tapi ini adalah faktor pemerintahan yang stabil sehingga kita bisa melaksanakan sholat, puasa, interaksi antar umat beragama, berbisnis, itu karena ada pemerintahan yang hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu kedamaian ini mari kita pertahankan dengan memilih pemimpin. Dan kita harus yakin siap menang, siap kalah orang yang didukung oleh kita. Jangan sampai kita abai dan lari dari kenyataan karena tidak menemukan yang ideal. Karena hidup ini memang harus kita selesaikan dan harus kita bangun. Tidak semuanya ideal, tapi kita lah yang membuat ideal dan kita lah yang harus diperintahkan untuk berjuang. Oleh karena itu, tunaikan ke hak kita dan kewajiban kita kepada bangsa dan negara untuk memilih pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden, dan tunaikanlah hak pilihnya pada saat memilih calon-calon legislatif kita yang kita harapkan nanti akan membawa Indonesia lebih maju dan lebih baik di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa disimak ya oleh masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim di sana, untuk tidak golput dalam pemilu 2024. Tidak golput karena masa depan di tangan kita dia berarti ya. Terima kasih Kiai Khalil Nafis sudah bergabung bersama kami. Ini juga turut memberikan informasi agar masyarakat tidak golput nih di pemilu 2024. Assalamualaikum.